husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk semakin rajin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian gempa di mana-mana. Bukan hanya di Nusantara ini, tapi juga di seluruh penjuru dunia, di luar negeri pun juga mengalami banyak bencana ataupun gempa, entah itu gunung meletus, tanah longsor, banjir di mana-mana. Dan pada kali ini tadi Jumat kurang lebih jam 11.25 di Tuban, Jawa Timur. Tapi titik koordinatnya gempa berada di sekitar Kepulauan Bawean, dan gempanya juga sedikit terasa di daerah Tuban, Jawa Timur, dan banyak yang merasakan dari gempa tersebut. Dari tim BMKG yang kami lihat di beritanya terjadi 10 kali bencana tadi gempa yang ada di Tuban, Jawa Timur. Yang paling besar tadi sore jam 15.58 kalau nggak salah, yang berkekuatan sekitar 6,5 atau 6,6 skala Richter. Tapi alhamdulillah saudaraku semuanya, kita masih diberikan sehat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kejadian gempa tadi tidak ada yang parah. Semoga kita semuanya termasuk saudaraku semuanya selalu dalam lindungannya Allah. Apakah di daerah panjenengan juga merasakan tadi gempanya? Monggo ditulis di kolom komentar. Panjenengan dari daerah mana? Apakah tadi juga merasakan gempa yang ada di Tuban? Karena tadi kami juga melihat infonya di berita, banyak kota-kota lain yang merasakan gempa, bahkan sampai ada yang di Semarang, ada yang di Sidoarjo juga terasa, Surabaya, Madura juga terasa, di Banjarmasin juga terasa. Apakah juga di Jogja terasa? Apakah di Jawa Barat juga terasa? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Monggo absen saudaraku, panjenengan dari daerah mana? Apakah tadi juga merasakan gempa tersebut? Tuban sudah 2 kali ini, yang dulu itu sekitar berapa bulan yang lalu? Di tahun 2023 ya? Ya juga puasa Ramadan ya? Juga puasa Ramadan juga di Tuban, tapi alhamdulillah juga Tuban dulu yang tahun kemarin 2023 bahkan tidak merasakan sama sekali, alhamdulillah. Tapi malah justru saudara-saudara kita di daerah mana-mana dulu yang tahun 2023 itu seperti Pacitan, Lombok, Nusa Tenggara Barat juga merasakan. Tapi yang ini tadi di Tuban juga alhamdulillah sedikit merasakan, tapi yang malah yang kadang yang merasakan getarannya yang sangat kuat itu malah yang di luar Tuban malahan tadi. Oh, di Pasuruan juga terasa 3 kali gempa, Pasuruan juga merasakan. Rembang juga merasakan. Ini ada yang komen, Gresik juga merasakan gempanya. Loh, ini di Blora juga merasakan. Di Blora. Sampit juga sangat terasa. Sampit itu padahal kan Kalimantan yang di atas ya. Kalimantan mana? Tengah. Kalimantan Tengah juga merasakan. Ada apa dengan gempa ini? Mohon doanya, juga mohon dukungannya saudaraku. Monggo dibantu di-share
Semoga berkah bermanfaat untuk saudara-saudara kita, sanak famili, teman-teman, kerabat kita yang ada di sekitar kita semuanya. Dan kami juga butuh masukan dari panjenengan. Sekiranya ini perlu dilakukan proses mediumisasi apa tidak untuk mengungkap sisi gaibnya. Jika banyak yang request untuk dimediumisasi, monggo silahkan untuk komentar di kolom komentar live ini. Jika banyak yang request, nanti akan saya lakukan proses mediumisasinya. Sambil menunggu komentar-komentar saudaraku dari manapun berada yang merasakan gempa tadi siang, tadi sore. Ini Jumat berkah ini, Jumat legi ya ini ya. Itu hadiah dari Allah tadi. Subhanallah. Jadi kita kalau mengalami kejadian seperti gempa tadi, alangkah baiknya kita harus kembali mengingat Allah. Kita menyadari bahwa diri kita ini kecil, tidak ada apa-apanya, kita hanya sakdermo. Ini hanya getaran kecil, belum nanti kiamat seperti apa. Jadi kita ini sangat lemah sekali, saudaraku. Kita harus banyak istighfar dan kita mengucapkan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini juga ada yang komentar di Madiun juga terasa tadi. Di Madiun semoga nanti jika banyak saudaraku yang request untuk proses mediumisasi, mohon untuk di komen. Insya Allah jika banyak yang request akan kami lakukan proses mediumisasinya. Dalam proses mediumisasi ini nanti kita ambil hikmahnya saja saudaraku, kita ambil pelajarannya, kita ambil renungan untuk diri kita, semata-mata untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses mediumisasi yang panjenengan tonton, yang panjenengan simak, mohon untuk disaring kembali, difilter kembali, karena kebenaran yang mutlak, yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam proses mediumisasi kita berdialog dengan gaib, diambil pelajarannya saja saudaraku. Mari kita perbanyak sholawat dengan membaca sholawat dan untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, karena juga sedekah itu sangat ampuh untuk tolak bala, as-shodaqatu tanha anil bala. Monggo untuk saudaraku semuanya yang ingin ikut andil sedekah takjil di Padepokan Wong Siliwangi, mumpung masih di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan, panjang umur, usia, memasuki bulan suci Ramadan ini. Mari kita manfaatkan baik-baiknya. Jika ada rezeki walaupun sedikit, monggo disisihkan untuk sedekah bersama-sama di Padepokan Wong Siliwangi. Monggo silahkan, insya Allah akan kami bagikan selalu setiap sore, setiap hari kita bagikan dari rumah ke rumah, door to door, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ada orang-orang yang berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan ini. Jadi barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahalanya orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Mari perbanyak sholawat saudaraku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan boleh juga kita bersolawat dengan solawat Jibril.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semoga panjenengan semuanya saudaraku selalu dalam pertolongan dan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan juga diberikan kesempatan oleh Allah selalu untuk beribadah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar panjenengan semuanya. Dan dijadikan umatnya beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ada 419 saudara kita yang sudah masuk untuk mengikuti proses mediumisasi ini. Mohon saudaraku yang baru bergabung, yang baru mengikuti, baru masuk channel kami, yang belum paham silahkan dicek dulu, dilihat video-video kami yang sebelum-sebelumnya, ditonton. Dan mohon untuk setiap mediumisasi dari yang kami lakukan diambil hikmah pelajaran yang baik saja. Untuk renungan diri kita masing-masing, semata-mata hanya untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipercaya sepenuhnya, mohon dikaji lagi, difilter lagi, disaring lagi. Kebenaran yang mutlak, yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala, saudara. Mari tonton, simak terus video kami. Akan saya lakukan proses mediumisasi. Saya panggilkan mediatornya. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kemudahan, kelancaran untuk kita yang ada di Padepokan Wong Siliwangi ini dalam proses mediumisasinya, diberikan informasi yang jelas, yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan masuk, Mas. Ya. Alhamdulillah sudah dari berbagai kota masuk. Silahkan dipakai. Ada pesanan? Enggak mundur. Disesuaikan, mohon disesuaikan kameranya. Dan ada pesanan, Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudaraku, mohon doanya, mohon dibantu sholawatnya. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kita berkomunikasi dengan gaib, kita bisa menggali isi gaibnya. Gempa yang barusan terjadi tadi, Jumat tadi, gempa yang ada di Tuban. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Siap? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fi alfi sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon ya Allah agar dihadirkan gaib yang ada di Laut Utara Tuban, Jawa Timur untuk hadir masuk ke dalam tubuhnya mediator ini, bisa memberikan informasi kepada kami tentang kejadian gempa yang barusan terjadi hari ini Jumat di Tuban, Jawa Timur. Saya minta benar-benar masuk. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Silahkan masuk, minta masuk. Benar-benar kuasai penuh. Silahkan untuk kuasai penuh tubuhnya anak ini. Silahkan, yang tenang. Tolong energinya disinkronkan. Energinya disinkronkan dengan kami, dengan tubuhnya mediator. Kita semuanya tersambung, bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan fasih, dengan lancar. Kun fayakun. Tembak. Bismillah, bisyafati Rasulullah. Tembus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa ini kok sudah memanggil Raden? Perkenalkan, saya Batilih. Saya penguasa di kota Tuban ini. Si Batili. Ki Batili ya? Batilahi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah saudaraku, kita kedatangan Ki Batili yang penguasa goib Tuban. Anda yang dari golongan jin yang sudah muslim itu ya? Benar, Raden. Saya jin muslim yang sudah dimuslimkan oleh beliau, guru panjenengan, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Silahkan untuk mengucapkan dari 2 kalimat syahadat dulu. Mari bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Raden. Saya diundang kemari. Sama-sama. Ini tak berikan makanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta diberikan makanan dan minuman yang enak-enak komplit. Buah-buahan komplit. Susu, kopi, teh, minuman, air putih, semuanya komplit. Alhamdulillah. Silakan. Saya juga mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada. Bagi yang baru bergabung, baru tahu mengikuti Padepokan Wong Siliwangi, mohon untuk setiap proses mediumisasi ini jangan dipercaya sepenuhnya. Mohon untuk dikaji lagi, difilter lagi sebagai renungan kita masing-masing, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kebenarannya mutlak yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya sudah mengganggu waktunya. Tadi aktivitasnya di mana Anda? Saya di kota ini, Aden. Alhamdulillah. Tepatnya saya berada di pesisir pantai tadi. Oh iya. Ini kami akan langsung bertanya tentang yang akan kami tanyakan, gempa yang hari ini barusan terjadi. Apakah di alam goib juga merasakan gempa tersebut? Dan kami ingin informasi secara goibnya yang terjadi. Sebetulnya sama saja, Raden. Baik di dunia manusia maupun di dunia kami, dunia jin maupun dunia gaib, itu sama-sama merasakan dampaknya apabila ada bencana alam yang menimpa. Contohnya, kejadian hari ini lebih dari 20 kali. Bumi ini digoncang. Goncangan yang sangat tidak stabil. Mulai dari siang tadi hingga menuju petang. Saya kira tadi hanya 10 kali. Tapi yang paling agak berasa tadi yang sore tadi, sekitar mau jam 4 sore tadi. Agak lama tadi. Getaran gempa bumi yang terjadi kali ini itu sangat beda dengan gempa bumi yang ada yang selama ini di Nusantara ini, Raden. Maksudnya bedanya dari segi apa? Gempa bumi ini adalah gempa bumi yang beruntun. Biasanya di Nusantara ini hanya ada 1 hingga 3 kali gempa.
dan tidak akan berkelanjutan lebih dari itu. Iya, aneh ya. Kami juga apa ya, merasakan dan juga berpikir seperti itu. Kok agak gimana gitu, janggal gitu, aneh gitu. Wallahu alam. Semoga ada kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Gempa yang dirasakan memang berbeda-beda, yang dirasakan dari tiap manusianya, Raden. Dikarenakan getarannya itu naik turun, tidak stabil. Itulah yang membuat manusia tidak merasakan, bahkan hanya segelintir yang peka akan keadaan alam ini. Kalau dari sisi gaibnya ada kejadian apa sehingga ada kejadian ini? Banyak faktor, Aden. Salah satunya adalah pertanda munculnya harta-harta yang sudah lama terpendam di dasar laut maupun di dasar gunung. Semuanya berada di bawah bumi. Dan itu sudah ingin keluar. Dan pertanda itu diiringi dengan bergesernya lempengan-lempengan sehingga menyebabkan getaran-getaran yang disebut dengan gempa. Iya, tadi itu saudaraku tadi di Tuban itu ya, ini air yang kita kan ngebor kan, air bor kan. Ini airnya juga berubah ini tadi kotor gitu. Ada kapurnya gitu naik karena digoyang sampai 20 kali tadi. Jadi tidak hanya 10 kali. Kami juga mau bertanya tentang tadi yang Anda jelaskan. Yang dimaksud apa itu harta apa kok dari kejadian ini? Itu harta-harta yang terpendam yang akan digunakan nanti untuk memakmurkan Nusantara ini. Karena Nusantara ini akan menjadi porosnya dunia, mercusuar dunia, menjadi pusat peradaban, kembali lagi seperti terdahulu, Raden. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kami juga yakin kalau Nusantara ini akan kembali Jawa Dwipo, Jawa Dwipa akan kembali seperti yang dulu, Nusantara mercusuar dunia yang akan menguasai seluruh dunia. Kami juga yakin kalau Nusantara ini memang makmur dan kaya raya nantinya. Memang seperti itu kenyataannya, Raden. Dan gempa kenapa selalu berpindah-pindah, dan kali ini hadir dan timbul dengan sangat beruntun di dunia kami. Itu adalah pertanda, itu kode yang digunakan untuk menimbulkan titik-titik di mana letak harta itu tersembunyi. Tadi kalau secara penilaian dari BMKG itu dari ini, tahu nggak ya BMKG tahu nggak apa ya BMKG itu apa? Geografi secara itu manusia itu loh. Apa? Catatan Deteksi manusia. Catatan manusia itu kan titik gempanya itu kan di sekitar Pulau Bawean kan. Tahu Anda Pulau Bawean? Tahu. Tentu tahu kan ya? Tahu. Karena kan juga masih di atasnya pesisir Tuban kan? Tahu. Itu ada maksud apa kok setiap gempa titiknya kok sekitar situ? Dulu juga sekitar situ. Di situ banyak kerajaan-kerajaan gaib yang menyimpan harta-harta yang sangat luar biasa. Dan kenyataannya kenapa pulau itu dipisahkan dari pulau-pulau yang lain agar tidak terjamah oleh manusia-manusia yang dolim. Oleh sebab itu pulau itu dipisahkan dengan adanya lautan. Itu untuk menjaga kemurnian dan harta yang terpendam di dalamnya. Banyak yang menjaga dari sisi gaibnya. Iya, kami kan juga pernah
kasih info sama teman kami bahwa di Pulau Bawean itu banyak gunung-gunung di sana dan banyak makam-makam raja-raja juga yang ada di sana itu. Tapi kami juga belum ke sana gitu. Ini hanya cerita. Apakah benar seperti itu di sana itu? Memang benar. Memang benar. Kelihatannya pulaunya kan kecil, tapi kelihatannya kok menyimpan banyak rahasia ya. Memang pulau itu sangat kecil, tapi menyimpan misteri dan rahasia yang tidak banyak diketahui manusia. Itulah kenapa sebabnya pulau itu dipisahkan. Ada apa ya dengan Pulau Bawean ya? Kalau boleh dikasih tahu infonya. Pulau itu di bawahnya banyak kandungan-kandungan harta, Raden. Bukan hanya hasil bumi yang terdapat di bawah pulau itu sendiri. Kenapa pulau itu masih tetap ada hingga saat ini? Banyak yang menjaga, Aden. Di samping makam-makam dari raja maupun wali yang pernah singgah di sana. Subhanallah. Ini ada yang mengatakan request dari saudara kita itu, apakah benar makamnya ada di sana itu ada makam panjang. Nah, itu katanya konon dari orang-orang di sana itu menyebutnya makam beliau Aji Saka. Makamnya Betul apa tidak itu? benar, hampir 2 meter. Yang memanjang. Katanya lebih, soal. Itu hanya luarnya, dalamnya hanya segitu, Aden. Dalamnya memang seperti ukuran normal biasa. Anda pernah mendengar beliau Aji Saka? Pernah. Sebetulnya siapa tuh? Saya kok kurang paham tentang beliau Aji Saka itu. Sedikit yang Anda tahu. Sosok beliau Aji Saka adalah dulu itu adalah ahli bela diri. Beliau pengembara. Beliau adalah raja dari kerajaan yang terdahulu, Raden. Sebelum kerajaan Majapahit, Mataram dan lain-lain berarti yang paling lama. Yang paling lama beliau menyamar dengan sebutan Aji Saka. Oh, berarti itu nama samaran. Nama samaran. Beliau mengembara, menumpas kejahatan yang terjadi. Kalau boleh tahu Aji Saka itu di zaman apa gitu ya? Kalau memang sangat lama sekali. Apakah benar Aji Saka itu yang menemukan aksara Jawa itu ya? Benar. Beliaulah yang menemukan aksara Jawa yang kemudian disebarkan di tanah Jawa ini. Berarti Bawean sama Pulau Jawa ini ya dulunya masih gabung jadi satu. Masih berupa daratan. Berupa daratan malah. Apakah dulu memang Nusantara ini menjadi satu? Tersambung. Tersambung. Berarti Jawa, Kalimantan, Sumatera itu dulu jadi satu? Jadi satu. Kenapa kok bisa menjadi pulau-pulau tersendiri dulunya? Karena air bah. Air bah? Dan sekarang kan terjadi air bah di mana-mana ini. Apakah seperti ini? Apa beda? Beda. Ini belum ada apa-apanya dibanding dengan zaman yang terdahulu. Yang ada maksud air bah apa yang dulu? Air bah di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh? Nabi Nuh.
Subhanallah. Dulu Nusantara ini adalah pusat peradaban dunia yang dikenal dengan Sundaland. Banyak teknologi-teknologi, berlian, harta benda yang dimiliki oleh kerajaan Atlantis yang dulu menjadi kerajaan superpower yang menguasai beberapa daratan dunia ini dengan rajanya, Raja Zulkarnain. Karena banyaknya kecintaan dan keingintahuan masyarakat di zaman Raja Zulkarnain tentang teknologi, mereka mengabaikan semua perintah dari raja, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka gila akan teknologi. Mereka juga merusak alam, merusak ekosistem yang ada demi menciptakan alat-alat yang sangat mutakhir. Kemudian Raja Zulkarnain berkeliling yang didampingi oleh saudara yang menjadi ajudannya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Penasihat beliau atau pendamping beliau itu Nabi Khidir alaihissalam? Nabi Khidir alaihissalam. Beliau juga masih saudara jauh dari Raja Zulkarnain. Oleh sebab itu, Raja Zulkarnain mengangkat Nabi Khidir alaihissalam sebagai penasihat beliau. Oh, intinya pokoknya dulu itu sekarang menjadi pulau-pulau, dulunya menjadi satu karena terjadinya bencana banjir bah di zamannya Nabi Nuh itu ya. Benar. Karena banyak manusia yang sudah melalaikan Tuhannya, mencintai dunia dan teknologi. Banyak yang sudah menyembah berhala, lebih cinta akan teknologi. Banyak yang lalai, bahkan banyak yang memerangi Nabi Nuh. Kalau saya melihat kejadian bencana saat ini kok yang paling banyak di mana-mana kok banjir ya. Saya kok jadi teringat zamannya Nabi Nuh lagi ya. Walaupun ini belum seberapa ya. Dulu ada apa ya dengan zaman sekarang ini kok banjir semua di mana-mana merata ini? Dulu di muka bumi ini sebagian besar adalah daratan. Sebelum malapetaka, bencana, air bah turun. Dan sesudah turunnya air bah, dunia ini sebagian besar adalah lautan. Dan kenapa akhir-akhir ini banyak sekali bencana yang disebabkan oleh hujan sehingga menyebabkan banjir, tanggul jebol, bahkan tsunami. Itu semua adalah isyarat untuk mengingatkan kita semuanya agar kita tidak terperdaya oleh dunia ini. Semua itu akan diulang dan diulang kembali. Diulang untuk pembelajaran kita, yang dulu untuk pembelajaran kita. Itu diulang sama Allah. Artinya ini peringatan bagi kita manusia ini jangan terlalu mencintai dunia. Benar. Di zaman ini juga artinya sudah sudah banyak yang mencintai dunia lupa sama Tuhannya gitu maksudnya. Penyakit one. Penyakit apa? One, cinta dunia takut mati.
Oh, wahan. Benar. Cinta dunia takut mati. Sebenarnya Raden, bencana-bencana yang terjadi di Nusantara ini itu sudah ada dan sudah dikisahkan di zaman Nabi yang terdahulu. Baik banjir, gempa bumi, angin, semuanya hingga gunung meletus sudah diceritakan dan dikisahkan di Al-Quran. Di zaman Nabi Nuh, banjir melanda. Di zaman Nabi Lut, banyak gempa hingga menenggelamkan dan mengubur manusia akibat kemaksiatan yang terjadi saat itu. Semua contoh-contoh tersebut itu adalah pedoman dan pengingat bagi semua umat muslim yang ada di seluruh dunia ini. Agar kita selalu bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Gambaran-gambaran itu sekarang dimunculkan lagi untuk mengingatkan manusia itu sendiri. Silahkan diminum dulu atau dimakan. Terima kasih, Raden. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita kembali lagi ke topik pembahasan tentang gempa yang ada di Tuban ini. Sambil nyantai ya, saudaraku, monggo ambil santai. Kira-kira gempa yang terjadi di Tuban ini ada potensi ya wawalam dan semoga aja tidak terjadi ya. Ada potensi tsunami enggak? Ada kecil, tapi bukan. Maksudnya bagaimana? Ada kecil tapi bukan, maksudnya bagaimana? Ada kecil, tapi bukan di kota ini. Nanti ada. Loh, kok bisa? Uang gempanya infonya di Tuban kok gempanya. Gempa itu sangat berpindah-pindah dan getaran yang ditimbulkan oleh gempa itu mempengaruhi gelombang yang ada di dalam lautan, Raden. Sehingga bisa meluapkan hingga menambah tekanan yang menyebabkan tsunami. Belum lagi ditambah dengan air hujan yang terus-menerus serta angin. Ya semoga aja tidak ada kejadian seperti itu. Gempa yang terjadi saat ini bukan hanya dirasakan di Bali, di seluruh Jawa, tapi juga di Kalimantan. Semuanya merasakan dampaknya. Nanti itu juga sebagai pertanda pergantian musim yang akan datang. Akan terjadi musim kemarau, tetapi bukan semuanya. Sebagian kemarau, sebagian akan terdampak banjir hingga tsunami. Semoga aja semuanya selalu dalam lindungannya Allah, tidak ada kejadian tsunami seperti itu ya. Itu tergantung manusia itu sendiri. Ya semoga kita semuanya dan saudara-saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita untuk selalu tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita perbanyak istighfar dan sholawat, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semuanya selalu dalam pertolongan Allah dan perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini yang mau saya tanyakan itu anehnya, dulu tahun 2023 gempa juga di Tuban, tapi malah yang merasakan itu jauh, yang daerah-daerah jauh. Dan ini juga tadi gempanya di Tuban, merasakannya itu sedikit, tapi banyak yang merasakan dari berbagai daerah lain. Ada apa dengan Tuban? Gempa di tahun lalu itu lebih kecil dibanding yang saat ini. Tapi yang lain merasakan. Benar, Raden. Itu dikarenakan di kota ini banyak yang melindungi. Banyak para wali yang dulunya singgah di sini. Di Tuban ini dahulu adalah pusat peradaban. Banyak saudagar-saudagar dari luar yang berlabuh untuk datang kemari. Subhanallah. Banyak wali luar
yang singgah pertama kali, yaitu di kota Tuban ini, Raden. Subhanallah. Baru mereka menyebar ke tiap daerah-daerah. Bet- Semuanya dari kota Oh, ini. subhanallah. Jadi dulunya tuh Tuban itu menjadi dermaga utama ya, Pelabuhan dan pelabuhan dermaga pertama. pelabuhan pertama ya, besar Benar. juga ya. Yang sangat besar. Jadi dulu kalau saudagar atau orang dari manapun luar Pulau Jawa mau ke Malang, katakan Kediri dan lain-lain itu ke Tuban dulu. Pusatnya adalah di sini, di kota Tuban ini. Terus ada hubungannya apa dengan para waliwo yang ada di Tuban juga yang Anda sebutkan tadi? Banyak yang menjaga kota ini, Raden. Subhanallah. Para wali juga tidak terima apabila kota ini dilanda dengan musibah. Belum lagi di kota ini memang kota yang kecil, tetapi banyak sekali yang melindungi dikarenakan ada paku-paku bumi yang melindungi yang masih aktif hingga saat ini. Maksudnya paku-paku bumi tambah gunung? Bukan, Apa itu? petugas-petugasnya Allah. Petugas-petugasnya Allah. Yang Anda maksud para aulia? Ya memang Tuban ini kan terkenal dengan sebutan kota Bumi Wali. Jadi memang banyak makam para wali-wali yang terdahulu dan juga para raja-raja yang terdahulu di kota Tuban. Sampai saat ini memang para wali itu dohirnya sudah tiada, Raden. Tapi masih banyak yang bertugas, bahkan masuk ke jasad manusia. Dan yang saat ini masih aktif, yaitu menjadi paku-paku. Contohnya di kota Tuban ini. Itu sebabnya banyak bencana yang menimpa walaupun dekat dengan kota Tuban ini. Tetapi dampak dan efeknya tidak terlalu berpengaruh. Subhanallah, semoga kita semua selalu tetap dalam pertolongan dan lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya gempa tadi juga banyaknya pasukan jin muslim maupun fasik yang berbondong-bondong menyebar untuk menyambut raja di raja yang singgah di kota ini, Raden. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Gempa itu kalau di alam manusia seperti genderang. Genderang. Jadi di alam gaib itu juga ada genderang perang gitu ya. Ada. Sangat besar sekali kalau perang. Sangat besar sekali. Apakah juga tadi secara gaibnya terjadi perang juga tadi di antara darat dengan lautan utara? Terjadi dan banyak dampak dan efeknya yang mempengaruhi, yang banyak menyimpan energi negatif itu pasti rontok dan runtuh. Contohnya di kota ini ada kuil yang hancur. Dulu itu. Ya. Baru. Hari ini. Oh hari ini adakah kuil yang rontok di daerah mana? Dekat pesisir. Coba nanti kita cek bersama-sama. Jadi secara gaibnya itu pasukan yang fasik sama yang muslim perang ya?
pasti bergesekan dan timbul peperangan. Yang fasik itu berarti dari golongan ya kayak jin fasik, siluman fasik, sama iblis. Iblislah yang memimpin. Panglima-panglima Dajjal juga ikut hadir tadi, Raden. Jadi tadi di alam gaib sangat dahsyat sekali sampai terjadi gempa berulang-ulang kali tadi. Bukan hanya dahsyat, tapi sangat mengerikan. Nah, Anda kesini membawa pasukan berapa ini? Tadi energinya kok sangat kuat sekali tadi, sampai tak sinkronkan tadi. 7.556 pasukan. Itu pasukan aktif semua itu? Itu adalah panglima yang saya sebarkan di pelosok-pelosok di daerah Tuban ini, Raden. Mereka juga mempunyai prajurit-prajurit lagi. Subhanallah, jadi seperti itu ya. Jadi sisi gaibnya juga banyak yang perang ya. Untuk kabarnya Ratu yang menjaga di pantai utara Tuban, sehat? Apakah Anda juga mengenal? Sekarsari. Ya, Dewi Sekarsari. Beliau sehat. Alhamdulillah. Beliau hadir. Oh, kenapa nggak masuk tadi? Malu. Wadahnya ya. Nanti wadahnya berubah menjadi perempuan. Apa tidak masalah? Ya udah, Anda aja nggak apa-apa. Ya Kalau salam. dipersilahkan, beliau akan masuk. Ya jenengan aja, nggak apa-apa, jenengan aja. Salam aja buat Dewi Sekarsari, Ratu Utara, Pantai Utara Tuban. Jadi Ratu Pantai Utara yang besar itu Ratu Dewi Lanjar ya? Dewi Lanjar. Jadi Dewi Sekarsari itu anak buahnya ya? Anaknya yang berada di kota ini. Di kawasan Tuban, pesisir Tuban. Memang berarti dari peperangan gaib itu sangat juga nyata ya, sampai ke dohir ya. Seperti genderang ya Anda tadi mengatakannya. Gempa bumi yang beruntun adalah genderang, dan hujan itu adalah seperti bunga yang ditaburkan. Banyak misteri dan rahasia-rahasia ya di bumi ini ya. Ya, semoga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mau tanya lagi, Anda tadi kan mengatakan harta-harta itu dulu, harta-harta itu dari mana itu? Dari kerajaan apa dulunya? Atau milik siapa dulunya? Kok mau dimunculkan lagi? Dan untuk siapa nantinya pewaris tunggalnya? Harta dari zaman Atlantis ada, zaman kerajaan Majapahit, Mataram, Singosari ada, zaman Soeharto juga ada. Itu berada di mana? Artinya di daratan Tuban apa di lautan Tuban? Di lautan Tuban. Jadi banyak yang disembunyikan di sana ya dulunya ya? Benar. Nah terus untuk pewaris tunggalnya sendiri nantinya akan diberikan ke? Itu akan diberikan untuk pemimpin dunia ini. Beliau Imam Mahdi. Harta-harta tersebut untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat dan rakyat. Bukan hanya Nusantara, tapi seluruh belahan dunia. Dikarenakan Nusantara ini menjadi poros dan mercusuar, yang artinya nanti negara-negara lain akan tunduk dan berbondong-bondong untuk meminta bagian harta untuk membangun di negaranya. Konek aja kau minta. Tapi untuk harta-harta itu kan tidak hanya di Tuban saja kan? Bukan di Nusantara ini. Banyak sekali di Nusantaranya. Banyak juga di dunia nantinya. Di belahan-belahan dunia ada. Terus saya mau tanya, ada apa dengan Tuban?
Tuban ini kan bagian timur kan gitu kan, di Jawa Timur. Kalau yang Anda ketahui, mungkin sedikit yang bisa Anda berikan informasinya. Tuban itu dulunya adalah sebagai lalu lintas dan pusat dakwah. Di sini juga sebagai berkumpulnya atau rapatnya para wali songo sebelum berdakwah. Anu, Banyak raja-raja yang bertapa dan bersembunyi, bahkan menyembunyikan hartanya di kota ini. di gua-gua Tuban ini dulunya pertamanya. Benar, Memang di Tuban ini banyak guanya juga. goa yang dilapisi dengan batu-batu yang sangat tajam, dulu sebagai tempat bertapa dan persembunyian. Karena tempat yang sangat tenang, tempat untuk bersemedi, tempat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Tuban sendiri, apakah ada sangkut pautnya dengan peradaban yang Anda ceritakan tadi? Ada, Raden. Ada bukti Tuban ini menjadi pusat Tuban yang terdahulu di sini terkenal dengan tanah yang merah. Tanah yang tidak banyak diketahui dan hadir di kota manapun. Belum juga adanya kayu jati. Banyak kekayaan alam, bahkan peninggalan-peninggalan dari prasejarah yang ada di kota Tuban ini. Nah, apakah Anda tadi mengatakan yang termasuk pasukan dari timur, apa yang dimaksud dengan akhir zaman itu? Pasukan dari timur, yaitu pasukan yang akan ikut berperang mendampingi beliau Imam Mahdi. Nusantara ini bila dilihat dari peta itu adalah dari timur, dan Jawa ini kebanyakan pasukannya dari Jawa Timur. Nanti akan berjalan sampai ke negeri Arab. Terima kasih banyak informasinya. Semoga bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk tetap berpegang teguh pada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya Allah. Masih ingat firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat suci Al-Qur'an, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Masih ingat dan sangat tertanam di hati saya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ada pesan, Raden. Maksudnya? Pesan untuk saya atau pesan untuk Anda? Pesan untuk panjenengan. Ya, monggo. Untuk lebih digencarkan lagi sedekahnya, khususnya yang ada di pesisir pantai. Oh, gitu. Jadi Anda juga mengikuti kalau kami juga melakukan sedekah takjil setiap hari ini di bulan Ramadan ini. Salah satu yang melindungi juga itu. Alhamdulillah. Itu termasuk juga adalah paku yang saya sebutkan tadi. Jadi saran Anda tadi besok insya Allah lebih difokuskan ke pesisir Panturai. Pesisir pantai. Ya, besok akan saya bagikan ke daerah ini, Ingking, Karangsari, Pantura, daerah pesisir. Karena semoga aja bisa meredam balaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita juga yakin di sana juga banyak kemaksiatan. Ya.
dengan adanya sedekah yang Aden lakukan bisa meredam energi negatif yang ada di pesisir pantai. Kayak kemarin waktu awal bulan itu, bulan Ramadan itu pertama, kedua, ketiga, sampai keempat itu sampai kepala saya itu rasanya sakit sekali. Apakah ada hubungannya dengan energi itu kita melakukan itu? Aden, siapapun yang melakukan kebaikan pasti sesuatu yang buruk tidak akan suka dan membencinya. Iblis akan menghalang-halangi dan membisik-bisiki, bahkan mereka menyalahi kodratnya. Mereka rela menyerang. Seperti apa yang Raden rasakan. Banyak dari golongan jin, siluman maupun iblis yang menyerang Raden. Karena sedekah yang Aden lakukan itu meredam energi-energi negatif. Energi-energi negatif itu semuanya langsung protes dan tidak terima menyerang ke akar dan sumbernya. Itu dampak yang Aden rasakan. Pusing, sakit, lemas. Gitu ya. Semuanya. Ya insya Allah itu kan juga andil dari saudara-saudara saya semuanya yang dari berbagai daerah juga yang ikut andil takjil. Semuanya pasti mendapatkan efeknya. Bukan hanya dari rezeki. Rezeki itu sangat luas, bukan hanya uang. Kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dan diterimanya doa-doa dan hajat mereka. Amin, amin. Semoga saudaraku semuanya Bersedekah mendapatkan berkahnya. perlu menunggu punya ataupun mempunyai banyak uang. Kaya. Tidak harus menunggu kaya. Sedekah itu bisa dengan doa, dengan tenaga, dengan harta semampunya. Yang dinilai bukan nominalnya, tapi sisi keikhlasannya. Apabila manusia mengetahui banyak manusia-manusia yang awalnya rezekinya itu sangat susah. Bahkan untuk menghidupi anak istrinya itu sangat sulit. Ada yang bersedekah, itu sangat kecil nominalnya, tapi sangat besar bagi dia yang memberi. Dan akhirnya dia merasakan dampaknya. Banyak rezeki yang bergelimbangan, yang turun, bahkan berkali-kali lipat dari apa yang dia sedekahkan. Itu sudah banyak yang dirasakan. Mungkin tidak banyak orang yang bercerita, tapi mereka merasakan dampaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih informasinya. Silahkan dimakan atau diminum. Silahkan. Anak buahnya dikasih semua terkopi, anak buahnya diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Mohon untuk disaring, dikaji lagi, difilter lagi. Kebenarannya mutlak, yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperdebatkan, jangan terlalu dipikir pusing. Kita harus berpikir yang jernih, yang positif. Kita harus selalu bahagia, kita harus ceria, kita harus rukun, gotong royong, selalu untuk membantu, mendoakan semuanya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Semoga damai seluruh alam dan sejahtera seluruh alam ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya untuk menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silahkan kembali lagi, terima kasih informasinya. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas waktu dan sajian-sajiannya, Raden. Sama-sama. Salam untuk Raden dan untuk Guru Raden. Saya beserta pasukan pamit undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan, jangan keluar pelan-pelan. Serta semua pasukannya. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kembali semuanya dengan sehat dan selamat. Terima kasih Kipatili. Semuanya kembali beserta pasukannya dengan sehat dan selamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sehat, sehat, berkas. Waras, akas, semangat. Sehat, bergas, waras, akas, semangat. Barangnya akas sering keramas. Alhamdulillah, barakallah. Ya, silahkan kembali. Santai saudaraku, santai aja. Kita buat seneng, kita buat guyon. Jangan terlalu dipikirkan pusing dunia ini. Dunia ini sudah tua, toh nantinya juga akan kita semuanya yang nggak akan lama di dunia ini. Kita harus mementingkan akhirat kita masing-masing. Makanya kita harus perbaiki diri kita masing-masing. Kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Intinya semuanya untuk pembelajaran kita sendiri-sendiri masing-masing. Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah membenci orang lain. Mari kita saling mendoakan dengan semuanya, bahkan dengan seluruh alam, dengan binatang, tumbuhan dan yang lain-lain. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saudaraku semuanya yang sudah menonton. Tadi ada 1.800, sekarang 1.400 yang sudah hadir. Mohon untuk dibagikan saudara-saudaraku video-video ini ke Facebook panjenengan, ke WA dan yang lain-lain. Semoga bermanfaat untuk teman-teman panjenengan, sanak famili, saudara-saudara panjenengan semuanya. Untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, kami jika ada salah kata pengucapan, perbuatan yang kurang berkenan di hati dengan tim Padepokan Wong Siliwangi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kami mohon undur diri, saudaraku semuanya, semoga selalu dalam lindungannya Allah dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan sehat selalu, rezekinya lancar, melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sholli wa sallim